Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Putra dengan NIM 1062300883. Di sini saya akan membuat video terkait penjelasan mengenai politik hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah politik hukum dengan dosen pengampu Ibu Nilam Sukmawati SH.MH. Politik hukum secara umum adalah suatu kebijakan negara yang secara sadar memilih sistem hukum tertentu untuk dikembangkan dan diberlakukan guna mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik hukum juga mencakup strategi legislasi, arah pembaruan hukum, dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi hukum itu merupakan kebijakan yang secara sadar dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita melihat dari berbagai aspek pandangan menurut para ahli, politik hukum menurut Mahfud MD, politik hukum itu adalah legal policy, yaitu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk oleh negara, baik melalui lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah, jadi menurut Mahfud MD, kebijakan dasar yang menentukan arah, tujuan, kemana hukum ini akan diberlakukan, kemana tujuannya, kemana lembaga legislatif maupun eksekutif ini memberlakukan hukum tersebut. Jadi politik hukum itu bukan hanya soal aturan hukum, melainkan mencakup strategi legislasi dan arah pembangunan yang disusun oleh pemerintah secara sadar. Dalam arti bahwasanya pemerintah itu membuat hukum, tidak ada yang tidak sadar. Mereka dalam keadaan sadar membuat peraturan, membuat hukum yang diberlakukan di dalam sebuah negara ataupun di sebuah bangsa. Jika kita mengutip dari ahli hukum lainnya berdasarkan Sajipto Raharjo, beliau memiliki pandangan bahwasanya politik hukum ini merupakan suatu kegiatan memilih dan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan sosial dan hukum dalam bermasyarakat. Sedangkan ini menurut pendapat Sucipto, beliau mengatakan bahwasanya politik hukum ini sebagai alat untuk rekayasa sosial, di mana hukum digunakan untuk mendorong perubahan sosial. Jadi politik hukum ini juga bisa dijadikan sebagai alat pendorong perubahan sosial. Nah, mari kita kutip satu lagi pendapat ahli yang mengenai daripada penjelasan politik hukum ini. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Nah, jadi menurut Sudarto ini lebih menekankan aspek pragmatis dan responsif terhadap konteks zaman serta kebutuhan masyarakat. Tentunya kita sebagai berbangsa dan bernegara, kita membutuhkan politik dan hukum. Kita berpolitik itu mulai dari kita kecil dulu, kita sudah berpolitik. Kenapa saya bisa mengatakan dari kecil kita berpolitik? Karena politik ini merupakan suatu cara untuk yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Secara sederhananya politik begitu. Nah, kemudian
pada waktu kecil kita, bahwasanya ketika kita lapar kita menangis. Nah, ini merupakan menangis ini jika kita dikaji berdasarkan politik, nah ini merupakan politik ataupun cara agar kita bisa makan. Dengan cara apa? Dengan politik menangis. Seperti itu. Jadi politik dengan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu tidak akan dapat dipisahkan. Karena mereka satu kesatuan begitu. Jadi tujuan daripada politik hukum itu ada beberapa tujuan. Yang pertama pasti untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial. Yang kedua, mengatur kehidupan bermasyarakat agar sesuai dengan cita-cita negara. Kemudian menghapus hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Jadi hukum itu dibuat untuk mengatur, menertibkan, dan menselaraskan cita-cita di sebuah negara tersebut. Nah, teori dalam pendekatan dalam politik hukum. Yang pertama itu ada teori instrumentalis. Hukum Hukum dipandang sebagai alat kekuasaan. Hukum tidak netral, tapi digunakan oleh penguasa untuk mewujudkan visi politik tertentu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya politik hukum ini merupakan satu cara untuk kita mencapai daripada tujuan yang ingin kita gapai. Kemudian ada pendekatan ideologis. Politik hukum dilandaskan pada ideologi negara di Indonesia. Contohnya itu Pancasila. Maka semua produk hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Tentunya Pancasila mencerminkan mengatakan bahwasanya keadilan, kemudian kemanusiaan dan persatuan itu harus kita junjung tinggi di sebuah negara Republik Indonesia. Karena ini merupakan menjadi ideologi di negara kita tercinta. Kemudian ada lagi pendekatan historis dan sosiologis. Dalam memahami politik hukum, kita juga harus melihat sejarah dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, reformasi hukum pasca Orde Baru adalah respon terhadap otoritarisme masa lalu. Nah, jadi hukum ini sangat penting untuk kita pelajari dan sangat penting untuk kita pahami. Agar apa? Kita bisa memahami, kita bisa membaca situasi, dan juga kita mempunyai trik ataupun tips untuk mencapai daripada tujuan yang ingin kita gapai. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.